ketidakpastian, sukacita daripada Tuhan. Itulah kekuatan kami. Roh Kudus, Engkau terus menolong kami, setiap hamba-hambamu yang telah menyatakan komitmen kami kepadamu untuk tetap setia mengambil bagian di dalam pelayanan. Sungguh kami mengeluhkan dengan setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita pujikan pujian ini. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari lebih lagi katakan, tinggikan Engkau dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, beri kemuliaan yang mulia kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi bersama berkata, amin. Mari kita pujikan pujian, Dia lahir untuk kita, Dia lahir untuk kita, Dia mati dan bangkit untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkitkan kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja, Dia Raja, Dia itu Allah yang turun ke bumi. Jangan cari sama dengan manusia.
malu tapi kita lupa karena hari ini adalah Merry Christmas, Happy New Year. Tuhan yang maha baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan nanti kita masuk dalam firman Tuhan. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kami tahu siapa kami. Kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Sebab itu kami ingin mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami hanya mempercayai Engkau sebagai satu-satu penolong dan sejati. Terima kasih. Kami mau katakan bahwa tidak ada lain yang bisa kami andalkan selain Kau Yesus. Dan pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, urapi kami semua. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan pasti pada pagi hari ini kami juga diberkati oleh semua yang kami nikmati hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Urapi hamba-Mu, bagi hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak punya kemampuan lebih, tetapi dengan kuasa Roh Allah yang kudus, pengurapan Tuhan,
mengurapi hamba-Mu sehingga Mu dapat berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan juga jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka semua. Mereka sudah datang karena Roh Kudus yang memimpin mereka. Tuhan yang mengundang mereka untuk hadir, dan tentunya ada sebuah harapan yang mereka inginkan, yaitu Tuhanlah yang kami andalkan dalam hidup dan kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Seperti biasa, kalau tadi Ibu Ruth sudah dibuka dengan selamat tahun baru dan selamat Natal, ya saya juga pasti seperti itu. Tetapi yang pasti saya, kalau jemaat yang hadir pada ibadah-ibadah sebelumnya, saya juga sudah sampaikan ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk pada hari yang ke-31 di tahun 2026. Artinya masih ada 334 hari lagi yang kita harus hadapi ke depan. Dan juga ada kurang lebih 8.016 jam yang harus kita hadapi ke depan. Dan ada masih waktu, ada 480-960 menit ke depan kita harus menghadapi. Artinya bahwa setiap langkah dan tindakan kita hadir pada pagi hari ini tentunya ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita duduk di sini, itu pertanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Kalau kita hadir di sini, berarti Tuhan masih memerlukan kita. Kalau kita hadir di sini, tentunya ada sebuah harapan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kalau kita mau katakan, hari ini tanggal 31 dan hari 31, tentunya ada sebuah harapan yang kami melihat ke depan. Dan yang kita harapkan tentunya ada sebuah jawaban yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di tahun 2025 mungkin ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan tentunya kita sudah tinggalkan dia. Apakah persoalan dan tantangan itu kita tinggalkan begitu saja? Belum tentu. Pasti di tahun 2026 kita masih berada dengan masalah itu. Di tahun 2026-2025 Bapak Ibu, saya punya masalah banyak, ya. Tapi ada hal-hal kecil yang Tuhan berkati. Jangan kita melihat hal besar yang harus Tuhan berikan dalam hidup saya, lalu itu dikatakan Tuhan memberkati hidup saya. Tetapi di hal-hal kecil pun kita harus hargai bahwa Tuhan juga memberkati hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada tahun 2026 kemarin kita mendengar salah satu pesawat jatuh di Makassar. Salah satu pelayan Tuhan, dia meninggalkan untuk tidak melakukan tugas itu. Dia memilih untuk melayani Tuhan. Ternyata setelah dia memilih izin untuk melayani Tuhan, pesawat itu jatuh dan dia satu-satunya yang selamat karena tidak ikut di situ. Namanya Franky Tanamal. Dia lebih memilih untuk, karena waktu itu hari Minggu, melayani Tuhan. Saya akan berdiri di sini. Kadang-kadang saya air mata. Karena kenapa Bapak Ibu? Untuk melayani Tuhan perlu ada pengorbanan yang sangat luar biasa. Terkadang kalau berdiri di depan dengan air mata, pasti Tuhan akan curahkan
akan sumber berkat itu semakin baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat ada orang-orang yang juga pada tahun 2025 dia tidak sempat masuk di tahun 2026. Tadi malam ibadah 2 malam saya ikuti 2 malam Billy Rantang kasih kesaksian begini. Teman dia di tahun 2025 di tanggal 31 malam mereka duduk bersama-sama untuk menikmati untuk masuk pada tahun 2026. Dan pada saat salah satu temannya itu mengalami persoalan yang situasinya sedang rame-ramenya, dia menerima telepon dari adiknya bahwa orang tuanya meninggal. Pada satu situasi sedang rame-ramenya. Artinya kita lihat Bapak Ibu, orang ini tidak sempat masuk di tahun 2026. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan sampai pada tanggal 31, artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa hidup menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih-Nya dalam hidup kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang pagi hari ini saya mau berbicara tentang kalau tahun 2025 sudah kita alami permasalahan yang begitu besar, kita berharap di tahun 2026 ini ada satu cahaya yang akan memberikan sinar dalam kehidupan kita, yaitu cahaya berkat untuk kita bisa menikmati hari-hari ke depan. Bapak Ibu, makanya tantangan yang sedang kita hadapi di tahun 2025 sudah kita selesaikan, tetapi Bapak Ibu, pelayanan pekerjaan Tuhan tahun-tahun ini akan mengalami percobaan yang luar biasa, masalah yang akan luar biasa, sehingga Bapak Ibu akan melihat ke depan pasti ada suatu perubahan-perubahan yang saya tidak bisa menjelaskan, tetapi kita berdoa untuk Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Makanya pada siang hari ini saya mencoba berbicara tentang melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh di tahun 2026. Kalau tahun 2025 ini kita menghadapi masalah, tapi kita pastikan di tahun 2026 ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita mulai berpikir Bapak Ibu, orang menganggap atau sudut pandang kita bahwa orang yang melayani sungguh-sungguh di saat dia datang ke gereja tepat waktu, dia beribadah tidak pernah alpa, dia mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan yang tidak pernah henti. Mungkin dia memberikan persembahan yang begitu, perpuluhan yang baik. Semua yang dia kerjakan dalam pekerjaan Tuhan seakan-akan dialah yang paling baik. Dan itulah yang dinilai oleh semua orang. Kadang-kadang itulah ukuran. Kalau orang yang sudah melayani dengan sungguh-sungguh, dia itu aktif. Mungkin saja dia sebagai seorang diaken, seorang pelayan. Ini orang yang melayani dengan sungguh-sungguh. Apakah itu ukuran cara pandang seperti itu? Tahun 2026 kita dituntut untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kasih karunia dalam hidup kita untuk kita bisa menikmati kasih itu dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melangkah dalam tahap-tahap yang lebih jauh untuk melayani Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang juga Bapak Ibu saya kalau duduk-duduk di dalam, orang menyampaikan memberikan persembahan itu, mohon maaf, kalau dia punya 50.000, 100.000 itu dia kasih tunjuk, nggak lipat, nggak tutup, sembunyikan dia, tapi dia kasih tunjuk. Saya akan kasih masih 100. Orang ini melayani bagus, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau 10.000 atau 5.000, kalau boleh dia sembunyi, jangan orang lain tahu. Ini ukuran sudut pandang orang melihat bahwa konsep berpikir setiap orang pada saat dia melakukan itulah orang ini melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak melihat itu, Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat itu.
Tuhan melihat ketulusan hati, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kamu melakukan dengan kerendahan hati kan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keteladanan Kristus, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Konsep ini keteladanan Kristus yang harusnya kita kerjakan. Bapak Ibu, mari kita lihat dari beberapa ayat penting yang saya ambil di dalam Efesus 6 ayat 5 dan sampai ke 8. Efesus 6 ayat 5 sampai 8 saya akan baca atau kita akan ikuti secara bersama ayat 5. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-7. Dan dengan rela menyalahkan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang ini, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini saya melihat ada beberapa hal penting yang tadi saya katakan bahwa melayani Tuhan yang harus kita hadapi di tahun 2026 ini, layanilah dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, jangan biasa-biasa saja, tapi layanilah dengan sungguh-sungguh. Memang tadi saya katakan bahwa pengorbanan untuk melayani Tuhan kadang-kadang kita ukur dengan kita menyediakan waktu sampai tinggalkan pekerjaan, kita harus layani Tuhan. Bukan itu. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana pengorbanan hati kita untuk Tuhan, itu yang penting. Karena Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita terkadang lebih banyak berpikir begini, kalau kita sudah melayani Tuhan, berarti kita sudah menganggap kita lebih baik dari orang lain. Saya punya beberapa kalimat begini, jangan kita berusaha untuk berlomba menjadi pelayan, tapi belajarlah menjadi hamba, karena seorang pelayan belum tentu memiliki hati hamba. Saya ulangi, seorang pelayan belum tentu memiliki hati hamba, tetapi seorang hamba dia betul-betul memiliki hati hamba. Karena kenapa? Kalau seorang pelayan itu dia selalu memposisi dirinya itu jauh lebih baik dari orang lain. Justru terkadang kita akan berpikir, sudahlah, ini biasa-biasa saja. Yang penting kita melayani Tuhan. Kita datang ke gereja, kita bisa bersalaman dengan orang, kita pulang. Tapi setelah pulang dari tempat ini, kita selesaikan tugas pekerjaan, kita kembali kepada posisi biasa saja. Kita tidak perlu melayani Tuhan. Atau Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki hati yang biasa-biasa saja lah. Padahal Tuhan menginginkan supaya kita memiliki hati yang mau juga mengampuni orang. Ini memiliki punya hati seorang hamba itu yang seperti itu. Punya kerendahan hati yang penting, ketulusan hati yang penting. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang saya mau katakan begini. Melayani Tuhan harus dasarnya benar dulu. Karena kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, muncul tadi saya katakan sebuah titik cahaya yang terang dalam kehidupan kita. Seperti Amsal 4 ayat 18 katakan begini, jalan orang yang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari.
Bapak Ibu, titik itu beberapa waktu lalu pada saat pertemuan wilayah saya sempat menceritakan tentang satu kejadian di mana saya menuju ke Papua. Saya duduk di pesawat, kebetulan di sebelah kiri itu kursinya ABC, dan biasa saya kalau berangkat biasanya ke Papua itu rata-rata dapat di kursi EF sebelah kanan, jadi tidak bisa lihat cahaya. Nah kebetulan saya dan istri saya duduk di pinggir jendela. Waktu kita jam 5 pagi, kita berangkat dari Makassar itu jam 3. Pas masuk Papua, Indonesia Timur, saya lihat ada cahaya sunrise kecil sekali, kuning. Lama kelamaan dia semakin besar, semakin akibatnya cahaya bagus sekali saya lihat. Itu cahaya itu dia akan muncul perlahan semakin besar. Nah kalau pelayanan kita seperti itu, semakin hari semakin bercahaya, semakin terang dan dikatakan rembang tengah hari. Rembang itu artinya berada di tengah-tengah pas jam 12 mungkin seperti itu. Artinya kita pas tengah hari itu kita melayani sampai pada titik itu. Kita tidak berubah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya kita mau melayani Tuhan ini betul-betul memiliki satu konsep yang benar supaya apa? Kita mendapat satu titik cahaya yang terang, dan cahaya itu semakin hari semakin terang dan semakin jelas sehingga akan menjadi bercahaya di lingkungan di mana kita berada. Kalau cahaya itu dia redup, cahaya itu tidak akan bercahaya, tidak akan menjadi berkat. Bapak Ibu, mengapa sampai saya katakan harus bercahaya? Karena kalau dikatakan cahaya itu berarti dia menerangi situasi lingkungan di mana kita berada. Kalau kita tidak bercahaya, bagaimana kita bisa menerangi lingkungan kita berada? Dalam hal ini kita mau melayani orang-orang yang di sekitar kita, tidak punya cahaya apa-apa. Malah orang melihat kita waktu masuk, orang ini lagi. Dan justru kita lebih banyak menjudgment orang. Waduh, orang ini lagi. Kita bisa datang di gereja juga kadang-kadang kita juga tidak jujur di hadapan Tuhan. Masih membenci orang lain, masih sakit hati terhadap orang lain, masih kecewa dengan orang lain, tidak mau mengampuni orang lain, membuat narasi-narasi yang tidak benar di hadapan orang lain sehingga menjadi sandungan bagi orang lain. Inilah yang saya mau katakan, bagaimana kita mau menjadi cahaya itu dalam kehidupan pelayanan kita. Justru itulah yang mau dikatakan redup, tidak akan bercahaya. Karena kenapa? Kita membuat konsep berpikir, pemahaman orang lain terhadap pelayanan kita itu tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan bahwa orang pun di gereja jangan kita beranggap dia baik untuk melayani Tuhan, belum tentu juga. Apa arti kita duduk benar duduk dalam gereja manis, menyembah Tuhan, mengangkat tangan di hadapan Tuhan, memuji Tuhan semua, tetapi intinya kita juga tidak mengampuni orang lain. Kita kecewa terhadap orang lain. Kita membuat narasi-narasi sehingga orang melihat kita, orang ini baik benar, lalu orang lain itu salah. Karena kenapa? Kita membuat konsep bagaimana cahaya itu kan bisa muncul, tidak akan muncul. Justru dikatakan tidak ada berkat dalam pelayanan kita. Bapak Ibu yang terkasih, lalu bagaimana supaya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan harus diikuti dengan ketulusan hati. Ketaatan diikuti dengan ketulusan hati. Bapak Ibu, waktu saya baca Efesus ini, saya mulai mencoba mencek, ternyata ada 5 ciri khas dari penulisan surat Efesus ini. 5 ciri, satu ciri yang mendekati atau kesamaan adalah Efesus dan Kolose ini ada surat kembar dikatakan. Terkadang mengatakan surat kembar karena apa? Dalam penulisan ada kesamaan-kesamaan yang mendekati. Contoh satu, Kolose 3 itu hampir kalau Bapak Ibu baca
hampir sama dengan ini. Ini salah satu ciri. Nah, tapi saya tidak mungkin itu. Saya mau katakan begini, bagaimana supaya pelayanan kita ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah ketaatan diikuti dengan ketulusan hati. Ayat ini mengatakan begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kata taat ada dua di dalam ayat ini. Artinya ada ketaatan dan ketulusan kepada Kristus, bukan kita. Kita lebih banyak mengukur ketaatan itu dengan orang lain. Menurut ada yang kita harus hormat. Di sini dikatakan takut dan gentar ini menurut saya bukan, tapi dia hormat, santun. Ini yang dikatakan tunduk. Submission itu memang betul-betul tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang egois dan sombong, tidak akan ada. Penundukan diri itu ditunjang dengan harus ada ketulusan hati. Makanya dikatakan begini, kalau kita taat kepada manusia saja, kalau kita tidak taat kepada manusia saja, bagaimana kita bisa taat kepada Kristus? Makanya dikatakan di sini, ketaatan harus diikuti dengan ketulusan hati. Bapak Ibu, tujuan utama kita melayani Tuhan adalah supaya kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan ini menjadi berkat dalam pelayanan kita. Itu tujuan utama kita. Bukan kita menyenangkan orang lain, tidak ada itu. Tujuan utama kita melayani Tuhan agar Tuhan itu dimuliakan. Tuhan yang kita kenal nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kita kenal, itu yang kita muliakan. Bukan orang lain, bukan saya, bukan ibu atau siapapun, tetapi yang dimuliakan. Itu tujuan. Tetapi ketulusan dan ketaatan ini menjadi bagian dalam tugas tanggung jawab kita. Karena kita lakukan untuk Kristus, bukan untuk siapa-siapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya pada pagi hari ini saya mau katakan begini. Ketaatan dan ketulusan itu berbicara tentang integritas diri seseorang. Kalau ketaatan dan ketulusan itu tidak dimiliki integritas seseorang, yang pasti bahwa pelayanan itu tidak akan jadi berkat. Bagaimana kita sungguh-sungguh melayani Tuhan kalau kita tidak memiliki integritas yang kuat? Bapak Ibu yang terkasih, motivasi yang benar datang kepada Tuhan, motivasi harus benar. Bapak Ibu, kita kadang-kadang kita datang, kita harus melayani karena apa? Kita butuh pujian. Kita bagus, kita melayani bagus pujian. Ini motivasi yang tidak benar untuk melayani Tuhan. Tadi saya katakan tujuan kita melayani Tuhan adalah untuk memuliakan Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang utama. Memuliakan, bukan kita memuliakan orang lain lalu kita katakan kita ini hebat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita pujian bagus, kita melayani. Tidak ada di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan mengerti itu. Mungkin katakan kalau saya seperti itu, tetapi saya mau katakan ini perlu. Yang kedua, Bapak Ibu, tentang segenap hati. Bagaimana supaya kita melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh? Gunakanlah dengan segenap hati. Kerjakan yang jangan setengah-setengah. Mari kita lihat Bapak Ibu, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tuntut kita melayani dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Makanya dikatakan kerjakanlah dengan segenap hati. Kalau tadi dibutuhkan ketaatan dan ketulusan hati, di sini dikatakan kerjakanlah juga dengan segenap hati. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum hati itu berbicara tentang berikan hati yang tidak terpecah
Lakukan dengan segenap kemampuanmu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang dikatakan dengan segenap hati. Terkadang kita lebih banyak melihat keadaan orang lain, lalu kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati karena tergantung orang itu. Nggak enak, Pak. Orang itu sudah datang, jadi saya harus datang, Pak. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan melihat kamu datang dengan segenap hati untuk memuliakan aku, enggak? Kalau cuma begitu, apa arti hari Senin Minggu sampai Minggu datang ke gereja, tapi tidak memiliki ketaatan dan ketulusan hati, tidak memiliki hidup yang segenap hati untuk Tuhan? Kita lebih cenderung untuk melihat manusia, untuk melayani Tuhan. Kalau konsep itu dalam kehidupan kita, tentunya saya berpikir bahwa keputusan itu kita sedang mengalami keputusan yang salah. Pengambil keputusan, decision making kita akan salah. Karena apa? Kita melihat yang kita datang ini untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Dikatakan segenap hati, tidak percaya, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu, kesetiaan dan komitmen. Mari Bapak Ibu, saya 2 ayat saja. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Yang ayat ke-8, bukan kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Memang saya pernah baca salah satu ayat itu, ada tentang baik, ya. Ada orang bilang, Pak ini sebenarnya bukan orang baik itu belum tentu benar. Benar, betul Bapak Ibu, kita itu tidak sama. Makanya kalau orang baik itu belum tentu benar, tapi kalau orang benar pasti baik. Orang benar pasti baik, tapi orang baik belum tentu benar. Terkadang kita memikirkan seperti itu. Saya tidak menolak itu, tapi saya melihat dari konteks firman-Nya. Tapi hari ini saya mau bicara begini Bapak Ibu. Komitmen kita, kesetiaan kita, di sini dikatakan begini. Orang-orang, saya garis bawahi, orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia itu merupakan satu komitmen dia terhadap Tuhan. Karena dia, tadi awal-awal saya katakan bahwa dia betul-betul mempunyai komitmen untuk melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita punya komitmen untuk melayani Tuhan, karena ada orang di sekitar kita, kalau kita sungkan terhadap dia, lebih baik jangan melayani. Percuma dikatakan sia-sia melayani Tuhan. Itu dikatakan tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena kita ada konteks baru, kita melihat orang itu sehingga kita tergantung untuk berpikir, oh orang ini yang saya harus hormati. Memang benar, hormati orang itu takut akan dengar betul. Tetapi itu yang Tuhan tidak ingin. Karena konteksnya begini. Bagaimana kalau kita mau melayani atau kita menghargai, menghormati, tidak menghormati orang lain, lalu kita mau menghormati itu tidak mungkin. Orang ini saja kita tidak hormati, bagaimana kita menghormati Tuhan yang tidak pernah kita kelihatan, yang tidak pernah kita lihat, kita menghormati. Orang ini saja tidak sama itu tidak ada sama sekali. Penundukan diri tidak ada. Bagaimana kita bisa tunduk kepada Tuhan? Orang ini saja tidak tunduk. Kepemimpinan, saya pernah memimpin perusahaan Astra. Ada 10 tahun saya memiliki karyawan kurang lebih sekitar 150. Ada orang segitu lah. Ada yang paling senior, ada yang lebih tua. Waktu itu saya umur 28 tahun kalau tidak salah. Untuk mengatasi orang yang senior saya caranya bagaimana? Saya belajar. Tapi ternyata mereka punya penundukan sebagai pemimpin. Saya langsung ambil itu luar biasa. Tidak Pak, Bapak itu pemimpinan, saya ini walaupun saya sudah lebih tua dari Bapak, tapi saya ini adalah karyawan. Saya harus hormat. Saya ini submission seperti ini.
ini merupakan orang, kalau orang ini dengan ini saja dia bisa hormat, apalagi Tuhan, dia pasti hormat. Terkadang ini yang kita tidak lakukan, pemimpin saja kita tidak hormat, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Ini yang saya ajar. Mari kita melihat bagaimana supaya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perlu ada konteks ini. Komitmen kita melayani Tuhan, melihat manusia sama juga seperti Tuhan. Kolose 3 ayat 23 juga sama dari bicara tentang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir. Oh, masih ada sedikit. Saya waktu masih cukup. Kalau sudah lama, bilang lama Bu, saya stop. Ya, istri saya bilang cukup sudah Pak. Saya jadi tidak enak kalau istri saya bilang dulu. Begini, saya mau cerita saya akhiri ini, saya cerita satu. Saya mau tambah tentang gunakan waktu yang baik melayani Tuhan. Tapi bagi saya berbicara di hadapan Bapak Ibu semua yang pasti memiliki konteks. Dia tahu menggunakan waktu untuk Tuhan. Tapi saya mau cerita satu. Saya tutup dengan ini. Bapak Ibu, satu ketika seorang gembala senior, dia memiliki seorang jemaat Tuhan, dia masih muda, sakit. Tapi calon, bukan dia kan masih calon. Waktu dia datang, ini singkat-singkat saja, dia setiap datang ke, namanya Albert, setiap dia datang ke rumah sakit, dia selalu membawa sekuntum mawar yang lain. Dia datang, dia taruh di gelas, dia duduk sambil ngobrol-ngobrol. Di tempat tidur ini, si Albert ini, dia hanya ditemani dengan kabel-kabel dan infus dan juga obat-obatan yang ada di sekitar situ. Dia lemas, tidak kuat karena dia mengalami suatu penyakit yang sangat luar biasa, sehingga yang ditemani dia cuma itu di tempat tidur dan terbaring lemah. Setiap pendeta ini mau pulang, pendeta tanya buat si Albert, selain kesembuhan, apa yang kamu minta? Albert dengan suara kecil, lemas, dia katakan begini, Bapak Pendeta, yang saya mau katakan, kalau saya sembuh, saya akan menyerahkan seluruh hidup saya melayani Tuhan. Dia sudah sekarang. Oke, Bapak Pendeta berdoa. Beberapa hari kemudian Bapak Pendeta ini dia balik lagi dengan bawa yang sama. Dia tetap taruh di gelas dan dia duduk lagi di situ. Mau pulang, dia juga nanya kepada si Albert, Bapak mau pulang, apa yang kamu inginkan selain kesembuhan? Dia katakan begini, Bapak Pendeta, jawabnya sama, tidak berubah. Kalau saya sembuh, saya akan menyerahkan hidup saya melayani Tuhan dalam posisi sekarang. Saya katakan sekarang ini artinya dia tidak bisa bergerak. Tapi dia berkeinginan untuk tetap melayani Tuhan. Bapak Pendeta pulang. Terakhir Bapak Pendeta balik lagi. Yang sama, dia bawa bunga, tetapi mawar lain itu ditaruh di gelas itu, lalu dia pulang. Sebelumnya dia katakan, Albert, yang terakhir, apa yang kamu inginkan selain kamu sembuh? Yang kamu inginkan kesembuhan, apa lagi? Bapak Pendeta, pernyataan tetap sama, tapi dengan suara yang lemah sekali. Karena semakin hari, semakin turun fisiknya. Kalau saya sembuh, saya akan serahkan seluruh hidup saya melayani Tuhan. Oke, dia baru selesai, Bapak Pendeta pulang. Tapi Bapak Pendeta sebelum melangkah keluar dari pintu kamarnya, dia, Bapak Pendeta dengan suara lemah, Bapak Pendeta tunggu dulu sebentar. Saya cuma nanya, kenapa sampai Bapak Pendeta setiap datang meletakkan bunga yang lain ini dan serahkan kepada saya? Bapak Pendeta mulai menjelaskan, Albert, pada saat kamu kuat, aku minta kamu berani. Kamu sukses, aku minta kamu bantu, kamu tidak kasih. Pada saat teman-temanmu
membutuhkan kamu melayani tim PAW. Kamu katakan saya tidak punya waktu, saya pekerjaan harus keluar kota. Semuanya katakan tidak ada waktu. Lalu Bapak kita katakan begini. Janganlah menyerahkan sisa hidup melayani Tuhan di saat kamu sudah tidak berbuat apa-apa lagi. Tapi kalau kamu mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan pada saat kamu waktu itu sedang sehat-sehat. Tapi karena kamu menerima pernyataan ini, saya tidak tahu. Ini kembali kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan jawab kamu, berarti kamu sembuh. Tapi saya mengatakan, karena kamu selalu menolak dan mengabaikan seluruh permintaan saya selalu gembala di sana, dan kamu tidak pernah menghubungi dia apapun. Dia menangis. 3 hari kemudian mati, meninggal. Di sini ada semua titik terang yang harus saya katakan kepada Bapak Ibu. Berikanlah cahaya yang semakin hari semakin terang. Sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan segenap hati, supaya hidup akan melayani. Amin Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman siang hari ini. Mungkin firman ini biasa, tetapi berkata kami semua, kami menjadi orang-orang yang mau melayani dengan sungguh-sungguh bagi Engkau. Kami mau memiliki satu tujuan, melayani Tuhan untuk kemuliaan nama. Bukan untuk kehebatan, bukan untuk menunjukkan kepada orang lain kami lebih baik dari orang lain, tetapi kami mau katakan Tuhan, Engkau lebih hebat yang harus kami persembahkan. Kami mau lakukan semua hal, kami serahkan dengan kekuatan dan kemampuan kami untuk Tuhan, bukan pada saat kami sudah tidak lemah, sudah tidak mampu lagi, kami sedang lemah, baru kami mau melakukan. Tetapi pada siang hari ini Tuhan memberkati kami. Ajari kami supaya kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau di tahun 2026 ini. Sehingga kami mau menata hidup kami untuk semakin hari semakin baik. Karena Tuhan selalu bersertai kami. Kami mau mengenalkan Tuhan dalam hidup kami supaya kami tahu kalau kami melayani Tuhan, Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapak, Roh Kudus mengurapi kami, hikmat Tuhan taruh dalam hidup kami, sehingga di saat kami melayani, kami memiliki satu keputusan, Tuhanlah yang memberkati kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan bersama saya berkata, Amin. Salam Bapak Ibu, sungguh diberkati. Dengan demikian kita lanjutkan dengan doa syafaat. Ayo Bapak Ibu, kita siapkan hati. Siapakah kami ini Tuhan, kalau pada saat siang hari ini kami boleh berkumpul memuji menyembah Engkau, mengucap syukur ya Bapa untuk memperingati momen kehadiran-Mu 2015 tahun yang lalu. Sebagai tanda bukti kasih Bapa yang begitu baik dan luar biasa bagi kami. Kami yang tidak benar, kami yang terhilang dibenarkan oleh kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami belajar seperti Yesus Kristus taat ya Bapa, datang dalam kemanusiaan, mengosongkan dirinya ya Bapa. Biar hidup kami sebagai tim doa ini Tuhan, belajar taat seperti Kristus, mengosongkan diri kami ya Bapa. Bersihkan hati kami Tuhan, bersihkan motivasi kami melayani pekerjaan-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar hidup kami diisi dengan hati yang tulus, melayani tanpa pamrih, melayani dengan segenap hati ya Bapa.
Dan hidup kami mencerminkan Petrus Tuhan, seperti batu karang yang kokoh, karena kami hidup mengandalkan Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Siapakah kami itu tanpa Engkau Tuhan? Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau terus Tuhan memegang teguh firman-Mu, supaya kami kuat dan teguh dalam segala tantangan kehidupan pada menyambut tahun 2026 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biar momen tahun baru ini Tuhan, kami masuk dalam dimensi yang baru Tuhan. Dimensi yang baru, dimensi penuh dengan hati yang tak tulus dan sungguh-sungguh ya Bapa. Biarlah Tuhan pesan melalui hamba-Mu gembala kami Tuhan, Pak ini Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar kami melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, tidak memandang muka Tuhan, tapi biarlah kami Tuhan melayani Engkau oleh karena Engkau telah melayani terlebih dahulu, dan kami mau mencontoh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan berkat-Mu tercurah penuh atas kepala kami Pak Win, Ratu Maina, istri, anak, keluarga, bahkan bilangan keluarga mereka ya Bapak, diberkati, dilindungi, disertai Tuhan. Apapun perhubungan mereka, Tuhan menyertai, Tuhan menopang dan membelanya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar seluruh tim doa Tuhan mau belajar dan mau taat dan sungguh-sungguh melayani Engkau dengan segenap hati ya Bapak, sehingga kami tahap memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan pada saat siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Tuhan, kami mau Tuhan memurnikan bangsa negara kami Tuhan. Kalau Engkau dapat itu bangsa negara kami Tuhan tidak benar Tuhan, kami mohon Tuhan belas kasih dan pengampunan untuk ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa para pemimpin bangsa negara kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Bersihkan jalan-jalan para pemimpin kami dan diri kami ya Bapak, sehingga segala sesuatu yang dilakukan para pemimpin kami Tuhan, baik dari pemimpin kami tertinggi Tuhan, baik dari presiden kami Tuhan, para menteri Tuhan, kabinet presidensial kami Tuhan, yang telah Kau pilih dan Kau tunjuk Tuhan, Engkau berkati, Engkau tuntun dalam hidup dan takut akan Tuhan, dalam hikmat Tuhan. Tidak hanya pemimpin di lembaga eksekutif Tuhan, tapi pemimpin di lembaga legislatif dan yudikatif Tuhan berkati, dan biar mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa di setiap lembaga yang ada di Indonesia Tuhan, baik DPR, MPR, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, KPK, TNI dan Polri Tuhan. Tuhan kuduskan dan sucikan ya Bapak, dan biar dan apapun yang mereka lakukan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau Engkau dapat itu selalu tidak benar Tuhan, dan biar oleh belas kasih-Mu Tuhan, Tuhan pulihkan Tuhan bangsa negara kami ya Bapak. Takut dan Tuhan kegentaran Tuhan meliputi setiap hati para pemimpin Tuhan, sehingga kemakmuran bisa boleh terjadi atas bangsa negara kami Bapak. Kami rindu Tuhan, kesatuan hati tetap terjadi atas para pemimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila Undang-Undang 45 Tuhan, dan NKRI tetap bersatu padu Tuhan, tidak terpecah belah Bapak, dari Sabang hingga Merauke ya Bapak. Segala bentuk perpecahan di hati dan dengki Tuhan, segala bentuk peperangan Tuhan, segala ketidakpuasan Tuhan, segala bentuk hal yang jahat Tuhan, korupsi, nepotisme yang hanya mencari keuntungan pribadi, kelompok dan golongan Tuhan, saat ini kami dibersihkan dari pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan gereja menjadi alat dan menjadi contoh dan teladan Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, pulihkan gereja-Mu ya Tuhan. Tidak ada lagi gereja tetap tidur dan mati, semua dibangkitkan, dipulihkan, karena terang Tuhan mulai turun atas gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja Tuhan bersatu padu Tuhan, kemudian Tuhan boleh dinyatakan, dan bangsa negara kami Tuhan boleh menerima kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, masa-masa kepastian pada tahun 2006-2007 kami boleh nikmati karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan menopang bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami nyatakan juga Tuhan untuk gereja kami itu secara khusus Tuhan, gereja Vietnam Tuhan, secara khusus Tuhan, kepala silat kami Tuhan, depan Tuhan, Tuhan berkati Bapa. Lindungi mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka perlindungan Tuhan, dan biar Tuhan pemulihan boleh terjadi seperti kami Tuhan. Kami berkati ribuan pasti terjadi ya Bapa. Dikenapi hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan pondok segera terjadi, dan
sedang terjadi Bapak. Ada pujian, ada doa, ada penyembahan, bahkan ada mujizat boleh terjadi Tuhan dalam setiap ibadah dan menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat kami itu dalam tangan Tuhan. Secara khusus Tuhan jemaat Betani Juanda Tuhan. Kami rindu Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan pribadi Tuhan, perkenanan Tuhan dan terjadi pemulihan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, tahun 2026-2027 ini Tuhan adalah tahun terobosan Bapak. Kami percaya biarlah seluruh jemaat Tuhan, seluruh pelayan Tuhan boleh terikat dalam ikatan satu tali kasih Bapak. Tidak ada perpecahan ini hati dan negeri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pengajaran palsu, hikmat palsu, iri hati, negeri, kekuatan, ketakutan, segala hal yang jahat yang memecah belah gereja Betani ini kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kemuliaan Tuhan dan biar pelayanan gereja kami ini Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Mulai dari keluarga, mulai dari jemaat, dan mulai dari bangsa-bangsa. Terus Tuhan bergerak terus, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan biar Tuhan boleh dinampil dalam kehidupan kami dan seluruh pelayan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak Beni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sangat diberkati. Puji Tuhan. Jangan pada saat kita sudah lahir baru kita mau berjanji melayani Tuhan. Saya teringat Pak Beni sampaikan tadi. Saya teringat pada saat saya di ICU, saya bilang sama Tuhan, kalau tugas saya sudah selesai, bawa pulang. Tapi kalau belum, Tuhan pakai aku menjadi anakmu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di tim doa Betani Juanda, tim yang kecil, biarlah kehidupan kita yang masih kuat kita menserahkan kepada Tuhan untuk Tuhan memakai. Dalam kondisi apapun, jangan kita sudah lahir, sudah di ICU seperti yang dikatakan Pak Bini tadi, mari kita memberi janji kepada Tuhan mau melayani. Tidak ada waktu. Terima kasih. Saya sangat diberkati firman Tuhan sampai ke kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berharap di tahun 2026 ini ada semangat baru ya, sukacita yang baru. Saya berdoa api yang baru terus berkeluar di hati kita. Saya terus berdoa menangis, Tuhan, taruh dalam setiap hati kami api doa. Jiwa-jiwa membutuhkan doa-doa kita. Pelayanan membutuhkan doa-doa kita, bangsa kita membutuhkan doa-doa kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia di dalam pelayanan doa. Puji Tuhan. Untuk ibadah doa puasa, kita mulai aktif setiap hari Kamis dan Sabtu setiap minggu ya, sepanjang tahun 2026 ini. Puji Tuhan, mulai minggu depan kita akan kembali seperti biasa ya. Kita berdoa supaya di tahun 2026 ini kita lebih banyak penyembahan ya. Kita lebih banyak penyembahan sehingga kita menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan dari Pak Bini dan Bapak. Shalom Bapak Ibu, saya ini mau menyampaikan informasi penting ya. Tahun ini Dinsi lanjut kami buka harapan baru ya. Di tahun 2026 ini doa dari tim doa sudah terjawab. Di lanjut kami akan buka. Saya sedang membahas untuk waktu yang tepat
ya, dan saya berharap itu jatuh di hari Minggu juga. Tapi saya masih lobby lagi supaya youth ini bisa jalan, karena seringkali kita mengalami kesulitan Bapak Ibu. Generasi kita ini semakin hari semakin habis, lalu setelah kita selesai tidak ada generasi muda, dan gereja ini 10-20 tahun kemudian tutup. Nah, ini doa ini Bapak Ibu, tentunya saya minta untuk teman-teman untuk berdoa supaya pelayanan tahun ini memang tantangan agak berat. Saya memang poin ini ada apa namanya, berita baik, tapi ada berita buruk juga akan ada tentunya. Sehingga saya minta tim doa ini tetap berdoa supaya pelayanan di Betani Juanda ke depan ini semakin baik. Bapak Ibu, tantangan gereja kemarin kami rapat, saya dengar memang sangat berat, ya. Tantangan gereja semakin sulit. Orang datang di gereja karena sulit juga banyak. Sehingga memang kita harus memilah-milah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita harus kerjakan. Seperti tadi saya katakan, memang kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau setengah-setengah saja, maka kita akan menghadapi persoalan yang banyak. Untuk itu, saya terima kasih tim doa sudah berdoa setahun lalu, nggak tahu berapa tahun, keputusannya akan buka. Saya target minggu bulan April harus buka. Februari, Maret, April. Saya pastikan bulan April Teens buka, dan kegiatannya itu hari Minggu, supaya waktu mereka punya ruang khusus untuk bebas di Betani Juanda. Itu saja, terima kasih yang saya sampaikan. Pesan saya cuma satu, Bu, berdoa lagi, karena saya ulangi tantangan ke depan semakin berat. Sehingga kalau tantangan ini akan kita hadapi dan pasti ada gejolak. Gejolak inilah yang harus kita doakan. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita percaya firman yang kita sudah dengar siang hari ini boleh menjadi rema dan menjadikan kita semakin berkomitmen untuk melayani Tuhan. Jikalau kesempatan itu sudah kita miliki, jangan sia-siakan dan jangan lepaskan. Karena mungkin di suatu saat kesempatan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Selagi masih ada nafas dalam diri kita, marilah kita pergunakan kesempatan untuk melayani Tuhan semaksimal mungkin, semampu yang kita bisa kerjakan. Biar Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Kiranya Engkau berberkati aku berlangganan dan berubah.
dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya bahwa sudah Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan tentunya Tuhan akan memimpin dan memberkati kami selanjutnya. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah melayani, baik itu Pak Ridwan, Mas El, Pak Supri, Bu Rea, Bu Linda, dan juga Pak Daniel dan Pak Doni. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga menyerahkan Ibu dan tim dari dua puasa ini, Tuhan memberkati mereka. Untuk mereka akan mempersiapkan pelayanan mereka di tahun 2026. Semakin hari semakin bercahaya untuk pelayanan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siang hari ini juga kami berdoa untuk salah satu hamba Tuhan, orang tuanya yang meninggal pada saat ini, Pak Yusuf. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, penghiburan yang baik, dan tentunya pengurapan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Bapak dalam menuju perjalanan menuju ke Jawa Tengah, Tuhan pimpin keluarga ini sehingga sampai di tempat tujuan semua dengan benar perlindungan Tuhan. Memberkati keluarga besarnya, percaya bahwa semua yang mereka kerjakan Tuhan tetap pelihara, Tuhan jaga dan berkati. Kami mengucap syukur ini Bapak di surga. Kami percaya bahwa pada siang hari ini Tuhan selalu memberkati kami. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerah usaha pekerjaanmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau, dan malapetaka tidak akan melimpah engkau. Bahkan sakit penyakit pun tidak akan melimpah engkau. Karena di tahun 2026 nanti hidup kami selalu disertai dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan yang selalu mengasihi dan memberkati kami, dan curahan kuasa Roh Allah yang kudus, yang turun memenuhi, menuntun, membimbing, dan memberkati kami semua, mulai dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama saya berkata, Tuhan Yesus memberkati. Halo.
bingung sampai saya mau kasih. Saya mau. Sudah selesainya Natal doa puasa bersama yang pertama kali pada 31 Januari, saya mau ngomong begini sebetulnya, puji Tuhan masih di 31 Januari. Kalau masuk di 1 Februari kita sudah gongsi fajar, angpon alir. Ya. Atau sudah lapar semua ya? Kayaknya belum ya. Ojo lah nanti keburu dingin nanti ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk berkat Tuhan. Sabtu depan doa puasa berjalan seperti biasa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat Natal doa puasa pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus, yang pertama kali semuanya boleh berjalan dengan sukacita, damai sejahtera, kami boleh diberkati melalui pujian firman, melalui firman Tuhan, melalui game, bahkan kami juga mendapatkan hadiah-hadiah. Kami percaya semua itu karena kemurahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami percaya berkat 2025 akan Kau lanjutkan lebih lagi di 2026. Terima kasih Bapa, Kau sudah begitu baik menyediakan makanan, minuman untuk kami makan, kami nikmati. Berkati, sucikan, kuduskan makanan yang sudah tersedia tersebut Tuhan Yesus. Jadikanlah makanan minuman itu kekuatan, energi, kesehatan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikanlah semua hidangan itu menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, Bapak Ibu yang sudah memberkati kami dengan makanan minuman yang tersedia, Engkau singkapkan tingkat-tingkat langit-Mu, Engkau curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus, bahkan segala berkat surga melimpah kepada Bapak Ibu semua yang menyediakan dan juga pada kami semua. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap menikmati berkat makanan doa puasa ini bersama-sama katakan amin.